Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel YouTube Suwandi Suwandi, judul Mancung Bertanam. Kali ini kita kontennya adalah tip atau trik bagaimana cara memperbanyakkan anakan padi sawah, terutama varietas mapan P05. Oleh karena itu, ayo simak baik-baik bagaimana trik dan tipnya agar padi anakan kita menghasilkan rumpun padi yang banyak, disebabkan oleh kecermatan kita dalam menyikapi masalah pertumbuhan padi kita ini. Oleh karena itu, kepada para pemirsa setia, khususnya yang tergabung di komunitas penadi sawah mancung lewat petani tangguhnya, ayo simak baik-baik tayangan kita berikut ini. Mudah-mudahan pengalaman pribadi saya ini dapat menelurkan kepada rekan-rekan yang lain nantinya untuk membuat perlakuan yang sama untuk meningkatkan hasil produksi padi kita, terutama lahan sawah kita yang ada di Desa Mancung. Oleh karena itu, ayo ikuti terus, serta jangan lupa like, comment, share, serta bunyikan lonceng dan subscribe-nya bagi yang belum subscribe. Oleh karena itu, terima kasih kami ucapkan sebanyak-banyaknya kepada para pemirsa channel YouTube Suwandi Suwandi yang telah sudi hadir selalu bersama channel kita. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebagaimana tadi sudah saya jelaskan bahwa konten kita kali ini adalah konten tentang tanaman padi kita, terutama trik atau tip bagaimana cara memperbanyak anakan padi sawah kita, terutama varietas mapan P05. Namun kita sebelum menuju ke arah teknis, terlebih dahulu izinkanlah permohonan maaf saya kepada dinas atau instansi yang terkait, terutama Dinas Pertanian dan Perkebunan dan PPL, khususnya PPL yang ada di Desa Mancung, karena sifat konten ini dan tayangan ini bukanlah sifatnya adalah keprofesionalan saya, karena disiplin ilmu yang saya miliki. Saya bukanlah seorang insinyur pertanian atau ahli di bidang padi. Ini sifatnya adalah pengalaman pribadi yang telah saya lakukan, terutama dalam menangani masalah padi sawah dalam 3 tahun terakhir ini. Jadi sekali lagi mohon maaf, saya bukan ingin menggurui apalagi mengajar para petani, di mana para petani tangguh ini sudah banyak makan asam garamnya, pengalamannya apalah dibanding dengan saya. Namun mudah-mudahan tip dan trik memperbanyak anakan padi ini, pengalaman yang saya dapatkan mudah-mudahan menjadi panduan kita bersama. Baiklah, petani tangguh, bahwa tanaman padi itu sebenarnya perlu kita jelaskan dulu adalah tanaman padi ini dalam proses pertumbuhannya itu dapat kita
bagi ke dalam 3 fase. Fase pertama adalah fase penanduran. Nah, ini lebih identik dengan fase anakan padinya. Dan kemudian fase padi remaja, di mana padi remaja ini adalah padi yang sedang gagah-gagahnya serta ditandai dengan mulainya memasuki masa bunting muda. Fase ketiganya adalah fase tua, dan ini dimulai ditandai dengan keluarnya malai padi kita itu. Di ketiga fase itu sesungguhnya penanganannya memiliki karakteristik masing-masing, terutama adalah fase penanduran atau anakan padi ini. Ini sangat dibutuhkan sekali keterampilan kita dan melakukan saprodi yang tepat guna, tepat sasaran, sehingga tanaman padi kita benar-benar tumbuh dan berkembang dengan baik. Nah, pengalaman yang saya dapatkan untuk masa-masa ini adalah, satu, saya awali kemarin dengan pengolahan tanah dengan melakukan penguikan. Setelah selesai penguikan, kita tebar dengan pupuk dolomit sebanyak 6 sak. Seminggu setelah itu kita tebar lagi. Mohon maaf saya ulangi. Seminggu setelah pemasangan dolomit tadi, kita pasang lagi atau kita tebar lagi pupuk organik 6 sak. Setelah itu lahan yang telah kita kuik tadi lah ditebar dengan kapur dan organik, pupuk organik, kita biarkan. Nah, setelah itu sambil menunggu benih padi kita tebar dapat kita pindahkan untuk ditandur, maka praktis lahan kita sudah tumbuh gulma lagi. Maka saya melakukan penyemprotan gulma ini. Kemarin kebetulan gulma ini kita pakai Lindomin dicampur dengan tabas. Alhamdulillah efektif. Kemudian setelah itu maka saya kuik lagi tanah tadi. Setelah diracun kita kuik lagi. Setelah kita kuik, kita isi dengan air pakai genset, karena kebetulan sirkulasi dari air irigasi kita belum mencapai puncaknya. Jadi kita kemarin beli genset untuk sedotan airnya, kita nyedot. Lantas setelah itu kita sedot, kita kuik lagi, akhirnya siap tandurlah lahan kita. Namun sebelum kita tandur, kita cek kadar pH tanahnya, apakah sudah cukup atau sedang atau kurang. Kebetulan untuk saya kemarin begitu saya cek, ternyata pH tanah saya itu ada di angka 4,5. Jadi ini sungguh angka yang rendah. Jadi belum standar. Artinya pH tanah yang direkomendasikan itu kan 5,5 sampai 6,5. Oleh karena itu saya 4,5 harus saya naikkan lagi, maka saya harus melakukan penebaran lagi kapur dolomitnya. Alhamdulillah setelah kita tebar itu ternyata pH tanahnya sudah standar, sudah terrekomendasi. Akhirnya saya tepatnya tanggal 8 September melakukan penanduran benih padi Mapan P05 ini ke lahannya. Namun berdasarkan pengalaman, sebisa mungkin saat penanduran ini kalau bisa
harus bisa 1 hari sehingga nantinya matangnya, tumbuhnya serempak. Bahasa mancong kami tidak celung melep. Tidak celung melep. Bahasa celung melep, bahasa mancongnya maksudnya sebagian ada yang lah udah besar, sebagian baru tumbuh, sebagian baru kuning. Nah, itu celung melep. Nah, untuk menghindari itu kalau bisa harapan kita pada saat penanduran diharapkan selesai dalam 1 hari. Jadi nanti semuanya serempak dan sama-sama. Setelah kita melakukan penanduran itu 3 hari itu kita sudah melakukan pemupukan pertama. Namun untuk saya kemarin penebaran pupuk kimianya saya tebar hari kelima, di mana distribusi pupuknya yang kita aplikasikan adalah pupuk SP36 10 kilo, urea 10 kilo, dan Ponska 10 kilo. Ini dosis yang kita pakai untuk lahan seluas 100 kali 25. Nah, itu. Jadi kita lakukan pemupukan kimia. Nah, dan setelah itu kita memasuki 3 hari setelah pupuk kimia, kita melakukan pupuk daun atau nutrisi daun. Kebetulan untuk nutrisi daun ini kita memakai Growmore hijau dan Gandasil D. Jadi kita aplikasikan ke lahan padi kita tadi, dengan harapan pupuk daun ini merangsang pertumbuhan anakan padi. Nah, ini perlu kita garis bawahi, merangsang pertumbuhan dari anakan padi atau memperbanyak anakan padinya. Memasuki hari ke-15 kita melakukan pemupukan kedua, pupuk organiknya, pupuk kimianya, di mana porsi yang kita pakai adalah SP36 10 kilo, Ponska kita naikkan 20 kilo, dan ureanya 10 kilo. Ini kita lakukan, kita tebarkan lagi. Dan memasuki 3 hari berikutnya itu, jadi hari ke-18-nya kita melakukan penyemprotan lagi untuk pupuk daun atau nutrisi daun bagi tanaman padi sawah kita. Jadi kita lakukan itu menggunakan tadi Gandasil D atau daun hijau, dan kita campur dengan Growmore hijau. Nah, di tengah perjalanan pertumbuhan padi kita sudah mulai gairah-gairahnya, tiba-tiba serangan padi kita diserang oleh ulat daun, ya, yang cukup ganas kemarin itu. Jadi kita sampai mencari kemana informasi bahwa kira-kira bagaimana cara menanggulanginya. Alhamdulillah kita dapat ilmu dari rekan bahwa sebaiknya ulat itu kita racuni dengan Dankey dicampur dengan Destan. Jadi kita melakukannya karena ulat ini sifatnya siang hari dia menghindar dari cahaya matahari, dia gulung daun padi, dan setelah sinar matahari hilang dia baru keluar dari gulungannya, itu baru menyerangnya. Maka kita siasati dengan menyemprotnya adalah sudah mendekati maghrib kemarin itu. Tetapi sebenarnya itu tidak masalah kalau seandainya memang racunnya itu sistemnya sistemik, ya, artinya tidak kontak. Kalau kontaknya dia kena baru dia mati, tapi kalau sistemik ini dia makan daun aja kemakan udah menjadi racun bagi dia. Nah, gitu kita lakukan, dan ternyata alhamdulillah ulat-ulat itu berguguran dan mati berkelimpangan. Jadi padi kita
Namun daun padi kita, mahkota daunnya rusak akibat serangan ini. Oleh karena itu kita melakukan penyemprotan nutrisi padi lagi. Jadi kita semprot dengan, kemarin kita melakukannya dengan pilia, plenum campur pilia. Jadi plenum pilia, alhamdulillah berhasil. Ini daun padi kita semuanya alhamdulillah hijau kehitam-hitamannya. Nah, kemudian setelah kita lakukan itu, kita melakukan pemupukan ketiga. Pemupukan ketiga ini kali ini kita aplikasikan adalah pupuk kimianya urea 10 kilo, Ponseka 10 kilo, serta KCL 10 kilo. Nah, setelah itu 3 hari berikutnya kita lakukan pemupukan daun atau nutrisi daun lagi dengan Gandasil D serta Gromor hijau tadi. Di tengah perjalanan ternyata padi kita masih diserang oleh hama padi. Oleh karena itu kita melakukan penyemprotan dengan plenum. Kita campur dengan pilia, akhirnya sangat berhasil. Nah, inilah pemirsa fase anakan padi kita. Jadi penanganannya, kalau kita asumsikan bahwa tanaman padi ini sebagai manusia, maka praktis usia-usia anakan padi ini sama dengan kita memperlakukan masa anak-anak. Kalau kita asumsikan sebagai manusia, penanganannya harus telaten, harus rapi, harus tepat guna dan tepat sasaran. Nah, alhamdulillah akhirnya padi kita tumbuh dan berkembang, dan akhirnya padi kita masukilah masa-masa remajanya. Nah, akhir masa-masa remajanya, oleh karena itu kita di masa remajanya ini sudah mulai mengarah ke padi yang sifatnya adalah mulai menunjukkan tanda-tanda bunting muda. Oleh karena itu kita asumsikan sekali lagi, seandainya ini manusia, terutama wanita, dia pengantin baru, dia butuh nutrisi yang banyak, vitamin yang banyak, karena untuk menjaga kehamilan dari ibu ini. Nah, sama dengan padi, maka praktis kita harus memberikan asupan vitamin dan nutrisi yang cukup agar pertumbuhan rumputnya, buahnya nantinya baik dan berkembang. Nah, untuk itu memasuki fase hari ke-60 kita melakukan penyemprotan dengan ini. Nah, ini Bio7. Nah, ini Bio7. Nah, ini kita lakukan. Insya Allah ini kita perlakukan nanti usia 60, usia 70, usia 80, dan terakhir adalah usia 90 atau 3 bulan. Kita melakukan penyemprotan Bio7 ini. Dan untuk penyemprotan Bio7 ini nanti kita campur dengan Meggrow ya. Kita campur dengan Meggrow, kita aplikasikan ke tanaman padinya untuk memasuki 70 harinya, 80 harinya, dan 90 harinya. Kemudian pemirsa petani tangguh yang budiman, bahwa antara sela 10 hari dari 70 hari ke 80 hari, maka selang 3 hari kita melakukan penyemprotan dengan sprint ya. Sprint. Nah, ini sprint. Kita lakukan penyemprotan sprint. Selang 10 hari itu kita lakukan 2 kali penyemprotan untuk sprint ini. Kemasannya seperti ini, kemasannya seperti ini sprint, dan kemudian botolnya bila kita buka seperti ini. Takarannya, dosisnya supaya tepat guna, ini kita bagi 5. Jadi satu tank ini untuk satu botol ini untuk
5 tank semprot ukuran 17 liter. Jadi kebetulan lahan saya ini bila kita melakukan aplikasi penyemprotan biasanya menghabiskan 5 tank. Jadi pas ini satu tank ini satu lahan ini itu sprint. Ini penanganan pada saat tanaman padi kita tumbuh berkembang remaja tadi sudah memasuki bunting muda. Di samping nutrisi yang lain maka dibutuhkan sekali tanaman padi kita adalah air, kebutuhan air. Sangat penting sekali kebutuhan ini. Jadi minimal kita genangi dengan air, kita alirkan air, kita irigasikan minimal 3-5 hari tergenangnya. Nah itu pemirsa, setelah itu nanti kita memasuki masa tua, jadi akan keluar mengalai. Maka praktis nanti akan kita tangani dengan satu, di hari ke-90 kita melakukan Bio7 tadi, penyemprotan aplikasi Bio7. Dan setelah penyerbukan kita melakukan penyemprotan nanti dengan gandasil merah atau B untuk buah dicampur dengan skor nantinya. Mudah-mudahan petunjuk ini menjadi pedoman kita bersama. Demikian pemirsa, nanti akan kita lanjutkan dengan padi kita memasuki masa-masa tua atau keluarnya malai padi. Tunggu dan saksikan tayangannya lewat channel YouTube Suwandi Suwandi. Serta jangan lupa subscribe serta bunyi lonceng dan like tanda ini dipencet. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani tangguh. Oke.